Lo bisa jadi lulusan terbaik, tapi tetap bokeh kalau nggak ngerti cara kerja uang. Pernah nggak sih lo mikir, kenapa sekolah ngajarin kita tentang rumus kimia, trigonometri, bahkan sejarah perang dunia, tapi nggak pernah ngajarin soal hal yang kita hadapi setiap hari? Uang. Yap, duit. Uang. Receh yang bikin galau. Rupiah yang bisa bikin bahagia, tapi juga bisa bikin frustrasi. Padahal ya, dalam hidup nyata, urusan duit itu serius. Tapi lucunya, sekolah sering kelewat ngajarin kita hal paling penting ini. Akhirnya, banyak dari kita yang dewasa dengan mindset finansial yang nggak siap hidup. Nah, hari ini, gue mau bahas 7 pelajaran tentang uang yang sayangnya nggak diajarin di sekolah. Tapi penting banget buat lo ngerti kalau lo pengen hidup tenang, bebas finansial, dan gak jadi korban gaya hidup. Simak baik-baik ya brosis. 1. Mindset tentang uang itu segalanya. Sekolah ngajarin kita buat jadi pinter, disiplin, nurut sama aturan. Tapi gak pernah ngajarin lo buat mikir kayak orang kaya. Padahal, orang sukses tuh bukan karena mereka kerja paling keras, tapi karena mereka punya cara pikir yang beda tentang uang. Contohnya apa? Mereka mikir gimana caranya uang kerja buat gue. Bukan cuma gue kerja dapat uang. Solusi nyatanya? Mulai ubah mindset dari sekarang. Baca buku soal keuangan, belajar dari YouTube, ikut webinar. Sekarang bukan zamannya bego karena malas belajar. Ilmu gratis berserakan di internet, asal lo mau. 2. Nabung itu penting, tapi nggak cukup. Dari kecil kita diajarin, nabung pangkal kaya. Tapi coba deh, lo hitung. Kalau lo cuma nabung 100 ribu sebulan, terus berharap jadi miliarder, ya maaf nih, itu mimpi yang perlu upgrade. Nabung itu bagus, tapi yang lebih penting, belajar investasi. Biar uang lo berkembang, biar lo bisa tidur, dan duit lo tetap kerja buat lo. Solusi nyatanya? Mulai dari yang kecil. Reksadana, emas, saham blue chip. Lo nggak perlu jutaan. Mulai aja dulu dari 20 ribu. 3. Gaji tinggi sama dengan kaya? Nggak selalu. Ini jebakan paling mainstream. Banyak orang pikir makin gede gaji, makin aman hidupnya. Padahal, kalau gaya hidup lo juga makin naik, gaji 20 juta pun bisa habis sebelum tanggal tua. Namanya lifestyle inflation. Contohnya apa? Baru naik gaji dikit langsung cicil iPhone terbaru. Padahal HP yang lama masih nyala, cuma warnanya doang yang beda. Solusi nyatanya? Setiap kali lo naik pendapatan, jangan langsung naik gaya hidup. Naikin dulu tabungan, investasi, atau model usaha lo. Jangan kerja keras demi gaya hidup yang numpang lewat doang. 4. Punya banyak uang tidak sama dengan pinter ngatur uang. Lo bisa dapat bonus 50 juta sekaligus. Tapi kalau nggak ngerti cara ngaturnya, ya duit itu bisa habis dalam 5 hari. Percaya deh, udah banyak yang ngalamin. Ngatur duit bukan soal berapa besar penghasilan, tapi soal, lo ngerti nggak kemana aja duit itu pergi? Solusi nyatanya? Coba catat pengeluaran lo selama sebulan. Dari beli kopi, ongkir, sampai jajan cilok. Lo bahkan kaget, ternyata bocornya bukan di tagihan besar, tapi di kebiasaan kecil yang nggak kerasa. 5. Sekolah nggak ngajarin lo tentang utang. Nggak semua utang itu buruk. Tapi, kalau lo nggak ngerti cara mainnya, utang bisa jadi jebakan seumur hidup. Orang kaya pakai utang buat beli aset. Orang miskin pakai utang buat beli gaya hidup. Bedanya tipis, tapi efeknya jomplang. Solusi nyatanya? Kalau mau ngutang, tanya dulu. Ini bakal bantu gue menghasilkan lebih banyak atau cuma bikin gue terlihat keren? Kalau jawabannya cuma buat keren, mending tahan dulu brosis. 6. Penghasilan pasif itu kunci kebebasan.
Sekolah ngajarin kita kerja keras, tapi nggak ngajarin kerja cerdas. Kerja keras itu tuker waktu buat uang. Kerja cerdas bikin sistem, bikin aset yang bisa kasih penghasilan walau lo tidur. Contohnya apa? Nulis e-book, bikin konten, properti, saham dividen, dan lain-lain. Solusi nyatanya? Coba cari satu hal yang bisa lo jadikan aset digital. Skill lo ngedit, bikin template. Pinter ngomong, bikin podcast. Suka nulis, bikin blog. Modal waktu dan konsistensi. 7. Uang itu alat, bukan tujuan akhir. Yang terakhir ini penting banget. Uang itu alat bro, bukan tujuan akhir. Tujuan hidup lo harus lebih dari sekedar jadi kaya. Karena kalau cuma itu, lo bakal gampang kehilangan arah. Uang cuma bikin hidup lo lebih fleksibel. Yang bikin hidup lo bermakna, itu apa? Apa yang lo lakuin dengan uang itu? Solusi nyatanya? Set goals yang lebih tinggi dari sekedar angka. Kayak bantu orang tua, support komunitas, atau bantu orang lain lewat karya lo. Uang bakal datang kalau lo punya alasan yang kuat buat ngejar. Penutup. Brosis, hidup ini bukan soal ngapalin rumus fisika, tapi soal ngerti cara mainnya dunia nyata. Dan dunia nyata nggak nanya IPK lo berapa. Dia nanya, lo bisa ngatur hidup lo nggak? Lo ngerti nggak cara bertahan dan berkembangnya? Jadi mulai hari ini, berhenti nyalahin sekolah. Mulai ambil kendali. Belajar keuangan itu kayak nyetir mobil. Lo nggak bakal jago cuma dari baca teori. Lo harus latihan. Lo harus nyetir sendiri. Kadang nabrak, kadang hampir nyungsep. Tapi itulah prosesnya. Yang penting, jangan jadi penumpang terus dalam hidup lo sendiri. Naik ke kursi pengemudi. Genggam setirnya. Dan gas pelan-pelan sampai lo nyampe ke tujuan hidup yang lo impiin. Sekian dulu dari gue. Kalau lo dapat insight dari video ini, jangan lupa share ke teman lo yang masih mikir uang datang dari kerja keras doang. Karena dunia ini bukan adil, tapi dunia ini ngasih peluang ke yang mau belajar cara mainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap waras, dan tetap cuan. Peace out.